Seberapa lama manusia bisa bertahan dalam kesendirian total sebelum akhirnya kehilangan kewarasannya? 1 bulan? 1 tahun? Bayangkan jika kamu terkurung di tempat gelap gulita, tanpa seorang pun untuk diajak bicara. Dan kamu harus menjalani siksaan mental itu selama 50 tahun. Itulah kutukan yang harus dijalani oleh Brooke, sang musisi dari bajak laut Rumbar. Terjebak di lautan segitiga Florian, ditemani oleh tumpukan tulang belulang sahabatnya sendiri. Namun ajaibnya, Brooke tidak menjadi gila. Dia tidak mengakhiri hidupnya. Dia memilih untuk bersabar. Kesabaran tingkat tinggi Brooke ini menyimpan sebuah rahasia besar yang sangat relevan dengan puasa kita. Tentang bagaimana kita menjaga niat dan janji, seberat apapun ujian kesendirian yang mendera. Selamat datang di hari kelima puasa. Mari kita merenung bersama di episode terbaru. Selamat datang kembali di Teman Ngabuburit. Lima puluh tahun yang lalu, Brooke adalah manusia biasa. Anggota bajak laut Rumbar yang selalu ceria. Mereka adalah kru yang mencintai musik. Di mana ada mereka, di situ ada lagu dan tawa. Di awal perjalanan, mereka bertemu dengan seekor bayi paus raksasa yang tersesat bernama Labun. Tapi lautan Grand Line terlalu berbahaya untuk bayi paus. Mereka terpaksa meninggalkan Labun. Brooke dan krunya membuat sebuah janji suci. Tunggulah di sini Labun. Kami pasti akan kembali. Janji itu diikat dengan lagu yang sangat disukai Labun. Janji antara pria dan lautan. Sayangnya, takdir Grand Line sangat kejam. Tragedi besar menimpa bajak laut Rumbar. Mereka diserang oleh musuh yang menggunakan senjata beracun. Tidak ada dokter yang bisa menyelamatkan mereka. Kapten Yorkie tewas lebih dulu. Perlahan, satu persatu anggota kru bertumbangan karena racun. Dan mereka tahu ajal sudah dekat. Tapi alih-alih menangis dan meratapi nasib, mereka melakukan hal gila. Semuanya, ambil instrumen kalian, teriak Brooke. Mari kita rekam satu lagu terakhir untuk Labun. Di tengah rasa sakit yang merobek dada, mereka mulai bernyanyi. Menyanyikan lagu Bing Sake. Yo ho ho ho, yo ho ho ho. Suara mereka menggema di kapal yang perlahan mati itu. Tapi satu persatu, suara instrumen mulai menghilang. Kuartet menjadi trio. Trio menjadi duet. Semua kru tewas. Tapi Brooke memiliki kekuatan buah iblis Yomi-Yomi yang bisa membangkitkannya kembali. Karena kabut yang terlalu tebal, roh Brooke butuh waktu 1 tahun penuh untuk menemukan tubuhnya. Dan saat dia menemukannya, tubuhnya sudah membusuk, hanya menyisakan tulang belulang dan rambut afro. Brooke bangkit sendirian di kapal yang hancur, dikelilingi oleh tulang-tulang sahabat sejatinya. Tidak ada matahari yang menembus kabut itu. Tidak ada siang, tidak ada malam. Hanya kegelapan abadi. Tahun demi tahun berlalu. Kesepian itu mulai menggerogoti jiwanya. Rasa sepi yang sangat brutal. Brooke mencoba melucu sendiri, berbicara pada dinding, berlari keliling kapal, berharap ada jawaban. Tapi yang membalasnya hanya suara ombak dan derit kayu kapal yang lapuk. Tidak ada siapa-siapa. Tapi setiap kali pikiran putus asa itu datang, dia melihat peti kecil tempat ia menyimpan tondail. Di dalamnya ada rekaman lagu terakhir teman-temannya. Ada janji yang harus dia tepati untuk Labun. Aku sudah berjanji. Sebagai seorang pria, aku tidak boleh meninggal sebelum menepati janjiku. Janji itulah yang menjadi jangkar kewarasan Brooke. Harapan kecil yang menahannya dari kegilaan. Di tengah kegelapan, Brooke duduk, mengambil teh, memainkan biolanya, dan bernyanyi sendirian. Dia menanti dengan sabar. 50 tahun penuh penantian, karena dia yakin janjinya adalah sebuah kehormatan. Kisah Brooke ini bukan sekadar tragedi,
tapi sebuah mahakarya tentang ketahanan mental dan spiritual. Dalam Islam, apa yang dilakukan Brooke selama 50 tahun itu adalah bentuk nyata dari sabar dalam taat. Seringkali saat kita berhijrah atau berusaha memperbaiki diri di bulan Ramadan, kita merasa sangat kesepian. Teman-teman kita mungkin masih sibuk dengan maksiat, keluarga mungkin kurang mendukung perubahan kita. Kita merasa seperti Brooke yang terjebak di segitiga Florian, sendirian di tengah kabut akhir zaman. Godaan untuk melompat ke laut, untuk menyerah dan kembali ke kehidupan yang kelam, selalu datang setiap hari. Disinilah kita butuh sebuah jangkar. Dan jangkar kita adalah janji kita kepada Sang Pencipta. Dan saat kita berniat puasa di malam hari, kita sedang membuat janji. Ya Allah, esok aku akan menahan nafsu karenamu. Seberat apapun godaan siang harinya, sepanas apapun cuacanya, ingatlah janji yang sudah kamu buat. Brooke menjaga kewarasannya dengan mendengarkan tone dial. Kita menjaga kewarasan iman kita dengan Al-Quran. Al-Quran dan zikir adalah lagu bingsek kita. Senandung yang menemani kita di tengah kesunyian ibadah. Kesabaran sejati bukan tentang seberapa cepat waktu berlalu, tapi tentang bagaimana kamu bersikap saat menanti. Bertahanlah sedikit lagi, karena suatu hari nanti kabut ini akan hilang dan janjimu akan terbayar lunas. Labun menunggu di ujung lautan. Dan untuk kita, pintu surga Ar-Rayyan menunggu mereka yang sabar berpuasa. Jangan menyerah dengan puasamu. Jangan merasa kalah hanya karena kamu merasa berjuang sendirian. Terima kasih sudah menemani waktu sore ini bersama kisah sang musisi di Teman Ngabuburit hari kelima. Bagikan video ini ke teman atau keluargamu yang mungkin sedang merasa kesepian dalam hijrahnya. Coba tulis di kolom komentar, apa hal terberat yang sedang kamu usahakan untuk bersabar bulan ini? Saya pamit, selamat menanti beduk maghrib, tetap kuat menjaga janji puasamu hari ini.